Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku terkasih, dari antara kita mungkin ada yang beranggapan bahwa jika seseorang Kristen ingin konsekuen dalam imannya, maka dia tidak bisa berdagang. Betul atau tidak, saudara-saudara? Saudara, ada seorang pendeta yang telah pensiun, emeritus. Kemudian dalam pensiunnya ia melanjutkan usaha kelontong daripada orang tuanya. Tapi saudara-saudara, ternyata tak lebih daripada 1 tahun toko kelontong miliknya ini tutup. Selidik punya selidik, saudara-saudara, ternyata ketika ada orang yang ingin meminta dibuatkan bon palsu, maka dia tidak mau. Ketika orang meminta membeli 10 kg sesuatu lalu harus dituliskan 15 kg, dia juga tak mau. Atau juga saudara-saudara, pembelinya hanya membeli 50.000 lalu diminta menuliskan 100.000, dia tidak mau. Orang-orang meninggalkan dia, saudara-saudara. Orang tak mau lagi datang untuk berbelanja ke toko kelontong Pak Pendeta pensiun ini. Lalu saudara-saudara, orang memiliki kesimpulan, seharusnya Pak Pendeta tidak boleh terlalu jujur agar para langganannya tidak meninggalkan dia. Saudara-saudara, seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche memiliki pandangan yang sama juga. Pemikirannya dipengaruhi oleh Charles Darwin, seorang biolog kondang yang terkenal di dunia. Menurut teori Darwin, saudara, hidup ini penuh dengan persaingan yang sangat keras. Oleh karena itu, semua makhluk harus berjuang keras untuk hidup. Menurut Darwin, orang yang bisa bertahan survive di dalam kehidupan yang begitu keras ini bukanlah orang-orang yang baik, melainkan orang-orang yang kuat. Hanya orang-orang yang kuat bisa bertahan. Karena itu saudara-saudara, Friedrich Nietzsche melihat kebenaran daripada hukum ini. Ia menyaksikan bahwa di mana-mana yang lemah itu dimakan oleh orang-orang yang kuat. Bila yang lemah mau bertahan hidup, maka ia mesti bersedia untuk tunduk kepada yang kuat, supaya yang kuat itu melindungi dirinya. Karena juga yang kuat itu tidak boleh dilawan, karena kalau dilawan bisa mati konyol. Karena itu menurut Nietzsche, jika hidup kita ingin lebih baik, ingin lebih sejahtera, maka kita harus kuat. Maka kita harus berusaha untuk lebih kuat dari waktu ke waktu. Dan kuat yang dimaksudkan, saudara-saudara, tentu bukan ototnya, melainkan otaknya, melainkan pemikirannya. Dan selanjutnya Nietzsche berpendapat ajaran kekristenan tentang pengampunan, kasih, kerendahan hati, kejujuran itu tidak lagi relevan dalam kehidupan yang serba keras ini. Itu bukan saja ketinggalan zaman, melainkan bodoh. Dan bahkan menurut Nietzsche, ajaran kekristenan itu sangat berbahaya dan mesti ditinggalkan. Karena itu kata Nietzsche, saudara, janganlah jadi orang baik, tapi jadilah jadi orang kuat. Tidak dicintai apalagi dirindukan, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting ditakuti, asal kita ditakuti. Tak perlu moral dan kejujuran. Raihlah untung sebanyak-banyaknya. Rebut dan pertahankan kedudukan dan kekuasaan yang ada padamu. Bagaimanapun caranya, kalau perlu menyembah iblis pun tak apa-apa. Karena itu saudara-saudara, saya mau katakan bahwa inilah adalah pendapat dunia.
Bahkan sebenarnya kita berada di tengah-tengahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dunia kita sangat berbeda dengan khotbah-khotbah di mimbar-mimbar gereja pada hari Minggu. Jadi pertanyaan relevannya saudara-saudara, bisakah kita menjadi Kristen yang baik sekaligus menjadi pegawai, pedagang, politikus, atau apapun yang sukses? Yang sukses saudara. Atau bisakah kita menjadi orang yang beriman sekaligus dapat memakai akal sehat kita dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin? Karena itu, nats kita pagi ini saudara-saudara mengingatkan kita agar tidak sama dengan dunia ini. Orang Kristen tidaklah boleh ikut-ikutan apalagi menghanyutkan diri dengan arus dunia pada saat ini. Harus lain saudara-saudara, harus berbeda. Kalau dunia korup, orang-orang Kristen janganlah ikut-ikutan menjadi korup. Karena itu kita mesti berbeda saudara-saudara dengan dunia ini. Karena disitulah kekuatan, daya tarik dan keistimewaan setiap orang Kristen. Kalau ternyata kita saudara-saudara sama saja dengan dunia ini, keistimewaan seperti apa yang dapat kita tawarkan ke dunia ini untuk memperkenalkan Kristus di dalam hidup mereka. Dalam pergumulannya di kitab 1 Petrus 4 ayat 4 dikatakan saudara-saudara, ketika orang Kristen tetap bisa menempatkan dirinya sebaik-baiknya sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungannya. Dikatakan saudara-saudara, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama di dalam kubangan ketidaksenonohan mereka. Siapakah sebenarnya yang bodoh saudara-saudara? Orang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu untuk menang, nafsu untuk membalas dendam, nafsu untuk mengkerdilkan orang lain. Tetapi hidupnya tidak tentram, hidupnya penuh kegelisahan. Saudara, biarkan dunia ini heran. Jangan takut dikatakan ketinggalan zaman. Jangan takut dikatakan sebagai orang-orang bodoh. Karena sebenarnya kalau kita bertanya, siapa sebenarnya yang bodoh? Siapa yang sebenarnya tidak benar? Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu harus berbeda dan memiliki nilai lebih. Apakah ia boleh menjadi pedagang? Boleh sekali. Apakah ia boleh sukses? Sangat boleh. Dia boleh melakukan apa saja sesuai dengan talenta yang ada pada dirinya. Tapi ada catatan penting sebagai orang yang berbeda dan memiliki keistimewaan. Dia mencapai itu dengan segala sesuatu yang baik, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang lebih bermoral. Karena moral inilah saudara-saudara satu-satunya yang membedakan kita dengan binatang. Dan sebagai penutup saudara-saudara, jika ada orang Kristen yang menjadi pedagang, politisi, pegawai, ataupun di mana ia melayani dan bekerja, dan dilakukannya dengan cara yang baik, kesuksesannya didapatkannya dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan imannya, bukankah itu kesaksian yang luar biasa bagi dunia ini bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan? Karena itu saudara-saudara, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus memiliki nilai lebih, karena kita dipakai Tuhan untuk memberitakan berita kesukaan dan keselamatannya melalui pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Selamat pagi dari Tanah Jawa. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin.